Hai, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau ngajakin kalian buat bikin brulee bom. Nah, ini brulee bom yang asli dari Mama Gigi. Itu teksturnya itu lembut, luarnya udah kayak langsung tepung. Isinya ini ada dagingnya gitu. Ini yang original ya, aku beli. Nah, karena aku tuh nggak punya keju brulee, jadi aku mau bikin yang ya mirip-mirip kayak gini lah. Dalamnya tetap lembut. Terus aku isi dengan mozzarella, jadi nanti biar pas digoreng meleleh enak. Jadi nanti pas ditarik udah langsung panjang deh mulur-mulur. Nah, gimana caranya? Langsung lihat resepnya ya. Brulee bom ala Mama Gigi. Oke, sekarang kita ke bahan-bahannya dulu. Nah, ini ada bawang bombay setengah aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti soalnya kalau banyak-banyak pas dipulung itu malah jadi kayak kebanyakan bawang bombay, karena kan nanti hasilnya nggak begitu banyak, adonannya juga sedikit. Terus bawang putihnya kita cincang juga, kita iris-iris. Terus 1 siung aja, nggak usah banyak-banyak juga. Kemarin aku tuh bikin yang brulee bom yang pertama itu kebanyakan, aku tuh semangat ya, aku kebanyakan tuh bawang bombaynya. Jadi maksudnya sih tadinya biar wangi, tapi ternyata ya pas dipulung, pas dimakan wah jadinya banyak banget itu si bawang bombaynya. Nah, jadi sekarang aku kurang-kurangin dulu nih. Sekarang aku mau bikin adonannya lebih banyak. Kemarin aku bikin adonannya tuh sedikit. Ternyata anak-anak tuh doyan. Jadi sekarang aku mau bikin adonannya agak banyak. Kalau kemarin pakai 4 sendok makan, sekarang aku mau pakai tepungnya itu 7 sendok makan. Kita parut kejunya dulu ya, buat nanti kita campur ke adonan. Ini aku pakai keju mozzarella campuran mozzarella dan cheddar gitu, dari produknya Emina ya. Dia tuh gurih juga, terus lembut, jadi enak tuh nanti pas digoreng juga. Nah, kalau udah selesai semua, sekarang gantian ngelarutin 7 sendok makan tepung terigu, aku pakai cakra. Terus susu cairnya aku pakai 300 ml, lebih sih, bisa 400 ml. Terus diaduk dulu ke dalam mangkok, kita cairin dulu tepungnya sampai dia nggak bergerindil. Soalnya kalau kita campur dalam kondisi banyak susu nanti bergerindil, terus kita kayak ngehalusinnya susah gitu ya, karena udah kebanyakan air. Jadi sedikit-sedikit dulu susunya sampai kira-kira udah nggak bergerindil banyak gitu ya, kita bisa tinggalin. Terus kita lanjut buat manasin mentega. Nah, ini kira-kira aja lah, nggak ada patokan, tapi ya seukuran gini udah cukup buat 7 sendok makan tepungnya. Terus kita panasin menteganya dulu, aku pakai Blue Band. Terus baru kita tumis bawang bombay sama bawang putih sampai harum dan layu. Kalau udah layu, kita mau lanjutin masukin daging gilingnya. Daging gilingnya juga jangan banyak-banyak, udah dikit aja udah cukup. Nanti biar pas dipulungnya kan gak kebanyakan adonan isian gini, jadi nanti rasanya lebih creamy dari tepung sama susunya. Tapi selera sih, kalau mau banyak boleh aja, cuma kan nanti jadi penuh kayak daging, nanti jadinya kayak rolado daging gitu ya, bukan brulee bom yang creamy gitu. Oke, kalau udah sampai kecoklatan, kita masukin garam lada secukupnya.
terus gula juga sedikit aja, terus kalau mau pakai penyedap juga sedikit aja nggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi, habis itu baru kita masukin susunya yang udah dicampur sama tepung tadi. Nah, sekarang kita masukin tepung sama susunya tadi. Ini sekitar 400 ml. Pakai susu cair full cream yang Frisian Flag kemarin. Dan nanti kita aduk terus biar bawahnya tuh nggak gosong sampai nanti dia bisa menggumpal. Nah, ini kalian kecilin apinya. Pas masukin susu, kalian kecilin apinya. Jadi pelan-pelan aja, soalnya kalau masih dalam kondisi apinya besar kayak pasta digoreng Bombay itu, ntar dia cepat keras. Jadi ini pelan-pelan aja, kecilin apinya, terus kita aduk sampai dia menggumpal kental. Nah, kalau udah kental, nah ini udah mulai mau kental nih, udah mau nggak ada yang berceceran kan di samping-sampingnya begini, kita matiin deh apinya, ceklek gitu. Kita aduk-aduk dulu, kita agak dingin-dinginin. Kalau udah selesai kita baru masukin kejunya. Jadi kejunya nggak dimasukin pas awal, kita masukin pas terakhir gini, jadi supaya dia ngebantu buat nanti kita pulungnya. Nanti kan dia kalau pas digoreng itu udah bisa mencair ya. Nah, ini nih udah oke. Terus kita masukin ke dalam wadah atau piring. Terus kita lebar-lebarin biar cepat dingin. Terus masukin ke freezer deh atau kulkas bawah. Kalau ini aku masukin freezer ya biar cepet. Sambil nunggu di freezer, aku mau potong-potong keju mozzarellanya dulu. Potongnya kotak-kotak aja sesuai selera. Kalau mau besar-besar, kalau mau kecil-kecil. Kalau aku sih suka yang besar ya, jadi pas biar ditariknya tuh bisa mulur panjang gitu. Kalau sedikit kan kayaknya yang ya baru ditarik sebentar udah putus gitu. Sedangkan anak-anak tuh sukanya yang panjang. Kalau ditarik tuh buat panjang gitu, kayak buat panen, jadi mereka tertarik buat makan. Kalau udah, kita lanjutin siapin telurnya. Kalian bisa pakai satu telur aja. Kalau aku nih pakai 2, takut kurang soalnya males kan ngocok 2 kali, jadi pakai 2 dulu nih biar pas gulung-gulungnya gampang. Tapi ini juga masih lebih banyak, jadi kalian pakai 1 aja tuh cukup. Dah, ini kalau udah selesai kita sisihin dulu. Kita siapin tepung panirnya. Aku pakai yang warna putih dari Mama Suka, tepung roti white crumb ya. Ini karena aku belinya tuh yang gede-gede, jadi aku hancur-hancurin dulu supaya nanti dia butirannya tuh lebih kecil, lebih halus. Nah, udah siap. Sekarang kita mulai pulung adonannya. Emang ini tuh adonannya agak lengket ya, tapi nggak apa-apa, kalian gak usah khawatir karena biar jadinya tuh enak gitu. Soalnya kalau terlalu kalis, nanti itu jadinya malah alot gitu ya, kenyal banget. Terus kita isi aja pakai pakai keju mozzarella. Dibulet-buletin, ini walaupun lengket tapi masih bisa dibentuk bulet kok. Kalau dibentuk bulet tuh
nggak begitu lengket. Tuh masih bisa dibulet-buletin, ada yang nempel-nempel ya nggak apa-apa lah buat konsumsi pribadi. Terus masukin ke telurnya pakai garpu supaya nggak banyak yang ikut ke dalam adonan. Tuh, kalian siram-siram aja, nggak usah terlalu banyak digulung-gulung, takut hancur kan ya. Terus tuang ke tepung rotinya, kalian siram-siram juga pakai garpunya, baru habis itu digoyang-goyangin biar nggak banyak gesek-gesek sama garpu. Nah, kalau udah kira-kira udah merata, baru deh ditempatin. Kalian bisa taruh di freezer supaya dia adonannya lebih set. Jadi ini kan juga bisa disimpan ya ke dalam freezer, jadi bisa dimakan sampai 2 minggu ke depan. Jadi praktis banget, sekali bikin bisa langsung banyak nih. Kayak aku nih kemarin bikin sedikit langsung habis, jadi ini sekarang aku bikin banyak. Aku mau taruh di freezer buat persediaan anak-anak hamil. Nah, kalian pulung-pulung dia tuh sampai habis. Udah bisa langsung digoreng atau mau langsung dimasukin freezer juga boleh. Nah, udah jadi, udah habis semuanya. Dan ini yang kuning adalah punya Mama Gigi asli. Jadi dia tuh ternyata pakai panir kuning ya. Nanti next aku pakai panir kuning deh. Nah, itu adalah sisa brulee bomb adonannya yang kehabisan tepung panir, jadi aku coba pakai tepung terigu aja deh. Nah, kita goreng ya. Ini punyaku, digoreng dulu. Nah, hasilnya kayak gini tuh, cantik. Gorengnya kalian gak boleh lama-lama, di api sedang. Terus kalian masukin sekitar 1 menit aja, karena kalau kelamaan nanti dia tuh mulai pecah dan meledak-meledak. Hasilnya jadi nggak bulat banget karena dia kan lembut banget dalamnya ya. Jadi nggak usah lama-lama dan nggak usah kebanyakan dibolak-balik. Nah, ini punya Mama Gigi nih. Nah, ini terakhir punyaku yang tepung, karena dia tepung pasti kan keluarnya lebih kotor ya, jadi terakhiran deh dia. Hasilnya agak-agak gosong. Kelihatannya agak hitam gitu, bukan gosong sih, jadi kelihatan hitam gitu karena dia pakai tepung. Oke, sekarang kita masuk ke tes rasa yuk. Rasanya kayak gimana ya? Nah, ini udah aku goreng semua. Lumer juga. Tapi lumernya tuh wow. Ini yang paling disuka sama anak-anak. Jadi kalau anak-anak sukanya yang ini, mending bikin sendiri. Cobain pakai sambalnya Mama Gigi. Nah, ini adalah yang pakai tepung. Jadi bentuknya kayak gini, luarnya jadi nggak keras-keras gitu. Kalau dipegang tuh ini lembut, dari luarnya juga lembut, kayak apa ya, kayak perkedel aku bilang. Nah, dalamnya sama lembut juga. Cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.